Halo semuanya, selamat datang di channel Heidi. Ini mohon maaf kalau kondisi videonya masih ala kadarnya dengan pencahayaan yang seadanya juga, pencahayaan natural semuanya, karena gue sekarang dalam kondisi karantina setelah kepulangan gue dari Malaysia ke Indonesia. Nah, di video kali ini gue mau berbagi gimana caranya dua handphone ini bisa aktif emailnya dan sinyalnya bisa aktif. Langsung aja, berikut adalah beberapa tips yang akan gue sharing ke kalian. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan tes PCR atau tes web. Dan mengapa itu penting? Karena kalau kita nggak melakukan sebelum keberangkatan dan kita nggak bisa menunjukkan hasil tes PCR kita, maka kita harus melakukan tes wajib di bandara. Dan ini akan menghambat proses kita untuk melakukan registrasi email. Nanti gue akan bahas selanjutnya ya. Nah, ini salah satu contoh yang udah gue lakukan. Gue melakukan tes web di negara keberangkatan gue, yaitu Malaysia, tepatnya di Penang, dan hasilnya negatif, alhamdulillah. Jadi setelah turun dari pesawat, di sana akan ada tim-tim yang melakukan interogasi. Jadi kita akan ditanya, punya hasil tes PCR enggak? Terus kita akan ditanya dalam sebuah kertas berwarna kuning. Di situ ada questionnaire yang harus kita isi. Dan selanjutnya mereka akan mengarahkan kita untuk melakukan tes kalau kita nggak bisa menunjukkan hasil tes PCR kita. Ya, sampai di sini mungkin teman-teman paham. Jadi kalau kita udah lolos ke tahap berikutnya adalah kita mengambil bagasi, kemudian kita ke bea cukai. Jadi di bea cukai inilah kita melakukan deklarasi untuk membayar handphone kita. Nah, tapi sebelum kita berangkat juga, gue sarankan teman-teman lebih baik buat mendaftarkan email teman-teman lebih dahulu, karena ini akan lebih mempermudah proses pembayaran pajaknya. Nah, jadi sebelum teman-teman berangkat, teman-teman langsung aja daftarin nomor emailnya di beacukai.go.id. Di sana ada form yang harus teman-teman isi, semuanya diisi aja, ada email, ada segala macam, dan hasilnya nanti akan dapat barcode semacam ini. Nah, kalau udah ada barcode-nya di kantor bea cukai, nanti teman-teman tinggal tunjukin aja barcode-nya, terus petugasnya akan memeriksa dan membantu. Nanti di situ akan keluar biayanya berapa yang harus teman-teman bayar. Pada kasus gue ini, dua handphone ini, karena ini gue juga belinya second di Malaysia, jadi agak lebih murah dan mereka mengikuti apa yang udah kita keluarkan gitu, tanpa meminta bukti juga sebenarnya. Jadi untuk kedua handphone ini adalah iPhone SE 2020 yang videonya udah gue bahas. Ini adalah LG V50 yang udah gue bahas juga. Teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Dan pajak yang harus gue bayar adalah setelah dijumlahkan dalam kurs dolar kedua handphone ini lebih dari 500 USD. Dimana kalau kita hand carry ada batas maksimum yaitu 500 USD. Lebih dari itu kita harus bayar pajak. Dan total pajak yang harus gue bayar adalah Rp736.000. Nah, detailnya bisa teman-teman lihat di sini nih. Setelah itu kita bebas untuk keluar. Tapi kita nggak bisa langsung pakai handphonenya nggak akan langsung dapat sinyalnya, karena dari arahan mereka kita harus menunggu selama 2 kali 24 jam, dan ini baru 1 kali 24 jam, jadi gue harus nunggu 1 kali 24 jam lagi. Dan ya, nanti gue bakal kasih tahu ke teman-teman gimana hasilnya, apakah gue bisa dapat sinyal apa enggak. Oke teman-teman, ini udah di hari ketiga sejak gue pulang ke Indonesia dan melakukan pembayaran pajak untuk dua handphone gue yang udah gue sebutkan tadi. Di hari yang pertama gue masih fan-fan aja, karena arahan dari Kemenprint itu 2 kali 24 jam untuk pengaktifan email. Di hari kedua gue juga masih oke aja, masih cuek, tapi gue udah coba beberapa kali memang masih belum aktif. Terus di hari ketiga, yaitu sekarang udah jam 5, hampir jam 5, jam 14.30, jam 16.30 sorry, ini masih belum aktif. Dan dari tadi gue udah kusut, gue udah nyari-nyari info, gue udah live chat ke bea cukai, terus diarahkan ke Kemenprint,
Terus gue mau coba nelpon ke Kemenprint juga nomor gue belum bisa dipakai karena ada limit. Terus ya banyak cara gue udah coba dan gue coba cari tahu. Dan ternyata ada berita yang bikin gue kaget tadi karena mesin CIAR atau lebih gampangnya mesin database ya untuk email-email itu kabarnya udah penuh sejak tanggal 23, kepulangan gue tanggal 27 dan gue shock banget. Itu kabarnya udah 95% sejak tanggal 23 September itu. Katanya akan tersendat prosesnya sampai 4 minggu ke depan untuk pemerintah entah melakukan penambahan kapasitas database-nya atau gimana, itu katanya butuh 4 minggu ke depan dari info-info yang gue cari dari beberapa berita. Gue jadi deg-degan terus sampai akhirnya tadi barusan gue nyoba cara, gue kan ada kartu dari Malaysia, terus gue coba masukkan ke iPhone SE ini dan ternyata dapat sinyal karena kartu dari luar. Kemudian gue jadi ada pikiran lagi nih, gimana kalau gue coba lagi, gue masukkan kartu Telkomsel gue, dan kemudian gue masukkan, akhirnya gue dapat sinyal. Gue seneng banget akhirnya ini jadi aktif gitu. Aduh, setelah tadi udah lemes banget, udah hopeless gitu, mungkin gue harus nunggu selama sebulan lagi buat follow up lagi. Tapi akhirnya alhamdulillah ini di iPhone SE-nya udah aktif, sinyalnya udah bisa dipakai. Kemudian sekarang gue mau coba di LG gue, di LG V50 ini belum gue coba. Sekarang gue mau coba buat masukin kartu, ini kartu U-Mobile kalau di Malaysia ya. Kalau di sini tuh kayak kartu tri-nya. Sekarang gue coba dulu, gue masukkan di sini. Please bisa, please bisa, please. Oke, ini dapat sinyal guys. Coba lihat. Sekarang gue mau coba ganti pakai kartu Telkomsel gue. Apakah dapat sinyal? Kalau dapat berarti sudah aktif. Bismillah. Gue deg-degan karena gue bawa 2 HP. Aduh, karena waktu itu tergiur pengen banget nyobain HP ini. Terus gue beli. Oke, sekarang kartu Telkomselnya nih. Coba lihat, Telkomsel 4G, masukin ke LG V50 nya, dan apakah akan dapat sinyal atau enggak. Bismillah, dapat dong. Alhamdulillah, LTE, berarti sekarang handphonenya sudah aktif. Nah sekarang yang gue mau coba adalah gue mau cek di Kemenprint untuk email-emailnya, apakah emailnya terdaftar atau enggak. Tapi yang penting udah bisa aktif aja dulu ya. Email tidak terdaftar di database Kemenprint. Ini mungkin memang dari sistem merekanya masih ya, namanya masih baru belajar jalan mungkin ya, jadinya masih belum bagus banget untuk sistem database mereka. Tapi yang penting dari cara gue ini udah bisa mengaktifkan kartunya, emailnya ya udah bisa jalan lah, paling enggak udah bisa dapat sinyal, itu udah nenangin hati banget. Ya gitu aja sharing dari gue ini untuk kedua HP ini. Buat teman-teman yang mau uji coba, yang mau uji nyali, silahkan. Yang mau balik Indonesia boleh dicoba caranya. Kartu dari luar negerinya jangan dibuang dulu, dipakai. Oke, segitu aja sharing dari gue, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Didot. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Suka nggak suka di like aja, wajib. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan. Didot.